Bismillah, pada pertemuan kali ini bahasan tentang sejarah dan perkembangan dari komunitas Dayak Hindu Buddha yang ada di Bumi Segandu, Indramayu. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa komunitas Dayak Hindu ini sendiri dipimpin oleh seseorang yang bernama Takmat. Beliau sekarang sudah berumur 67 tahun. Kelahiran asli di Jatibarang, Indramayu. Jadi selama kehidupannya dia tidak pernah menempuh pendidikan formal. Namun beliau mempunyai suatu kelebihan, yaitu di bidang seni bela diri atau silat dan ilmu kebatinan. Karena bakat yang dimilikinya, jadi suatu saat ketika dia berdagang, ada beberapa hambatan-hambatan yang dia dapati, yaitu hambatan berupa dari segi yang supranatural dan hambatan dari segi preman-preman yang ada pada saat itu. Jadi beliau bisa mengatasi semua itu dengan baik, dan akhirnya dia dikultuskan oleh para pengikutnya. Ilmu yang dimiliki oleh Takmat ini beliau peroleh dari gurunya yang bernama Alidan, seorang yang berasal dari Banten. Nama dari komunitas Dayak Hindu Buddha ini bukan merupakan suatu identik dengan agama, melainkan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Pertama, bahwasannya nama Hindu di sini memiliki arti kandungan atau rahim, yang filosofinya bahwa setiap manusia itu dilahirkan dari sosok perempuan, yaitu sang ibu. Nah, sedangkan kata Buddha ini berasal dari kata Buddha, yaitu artinya telanjang. Yang maksud dari sini bahwasannya setiap manusia dilahirkan secara telanjang, tidak mempunyai pakaian, tidak memiliki apa-apa. Yang selanjutnya, kata Bumi Segandu Indramayu di sini merujuk kepada makna wujud, sedangkan Segandu bermakna sekujur badan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya Bumi Segandu ini bermakna sebagai kekuatan hidup yang ada di situ. Jadi makna filosofisnya dari beberapa pengertian-pengertian yang di atas tadi, bahwa memang Indra berasal dari Indramayu, Dharma di sini dalam artian orang tua, dan Ayu di sini berarti perempuan. Makna filosofinya itu seorang ibu. Dalam alhasil komunitas Dayak Hindu Buddha ini di Bumi Segandu ini sangat mengkultuskan, sangat mensucikan dalam ajaran-ajarannya tentang perempuan. Pemimpin dari komunitas ini berpendapat bahwasannya menjelaskan, walaupun menggunakan kata Hindu dan Buddha, tetapi mereka bukan penganut dari dua agama tersebut. Akan tetapi mereka meneladani aspek-aspek kehidupan yang ada pada 5 tokoh pendawa yang ada di agama Hindu, Yang pertama itu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Saweda, serta tokoh Semar yang dipandai sebagai seorang guru yang sangat bijaksana. Sedangkan nama Buddha di sini itu merujuk kepada artian ajaran ajrasa yang ada di Buddha, yaitu bahwasannya ajaran ajaran seliro dan kesahajaan yang ada di agama Buddha. Itu merupakan salah satu alasan mengapa mereka menggunakan nama-nama tersebut, yang dalam artian mereka memang tidak terafiliasi oleh salah satu agama yang ada dari nama tersebut, melainkan mereka memiliki pandangan lain tentang mengambil esensi-esensi yang ada pada nama tersebut, Terkait ajaran-ajarannya, ajaran di sini tentang ngadirasa, Yang ngadirasa ini merupakan ajaran yang menuju kepada konsep-konsep pemurnian. Jadi mendidik setiap ajarannya, setiap pengikutnya untuk mengendalikan dari 3 ta, yaitu harta, tahta, dan wanita. Nah, jadi bagi pengikutnya yang telah menikah, suami harus sepenuhnya memberikan
mengabdikan diri ya, memberikan seluruh pusat-pusat kekuatan dan kehidupannya kepada keluarga. Sedangkan di sisi lain juga suami dituntut untuk tidak memarahi, tidak menghardik atau berlaku kasar terhadap anak istrinya. Oleh karena itu, perceraian merupakan salah satu yang dianggap pantang terjadi atau dilarang ya. Demikian juga hubungan di luar pernikahan sangat ditentang. Jangan coba-coba untuk berzinah juga. Ini hal ajaran-ajaran yang diungkapkan oleh salah satu pengikut dari Takmat tadi. Terus selain itu ngaji rasa di sini mengajarkan bahwa untuk saling mengasihi antara sesama umat manusia terlepas dari perbedaan suku atau ras yang ada ya. Itu merupakan beberapa konsep-konsep ajaran ya yang ada di masyarakat komunitas Hindu Buddha di Bumi Sugandu ini. Yang terakhir bahwasanya mereka berkeyakin bahwa konsepsi tentang alam ini itu tampak dari keyakinan bahwasanya ya bumi berasal dari nama dunia tadi itu berasal dari nama Bumi Sugandu, yaitu bumi yang bulat yang bernama Indramayu tadi. Sedangkan kemudian Bumi Sugandu kemudian menimbulkan lahar yang menjadi dataran, kayon dan air. Setelah itu muncul alam gaib yang mengendalikan semua, itu adalah nur alam. Nur alam itu cahaya alam ya. Nah, untuk konsepsi ritual yang dijalankan oleh suku Dayak Hindu Buddha ini dilakukan setiap Jumat Kliwon ya, bertepatan di pendopo ini Ratu Kembar. Jadi beberapa puluh orang, baik itu laki-laki yang bertelanjang dada dan hanya bercelana putih hitam, duduk mengiringi sebuah kolam kecil ya yang ada di pendopo tersebut. Sedangkan untuk kaum perempuan memang mereka duduk berselonjor saja di luar pendopo. Itu merupakan salah satu ritual yang ada pada komunitas ini. Nah, untuk perkembangan tentang komunitas ini, jadi berdasarkan GBHN ya pada tahun 1978, aliran kepercayaan tentang bukan agama. Oleh sebab itu aliran kepercayaan ini dilakukanlah pembinaan agar mereka kembali kepada induknya. Tapi memang mereka Sabto Dharma banyak ya, seperti Sabto Dharma, Paguyuban Sumara, Subur Pangestu, banyak juga tentang perkembangan aliran kepercayaan saat itu. Dan mengacu kepada GBHN tadi, maka kelola kebijakan bahwa kepercayaan lokal bergabung dengan salah satu agama dari 5 tadi, karena dianggap ada kedekatan dengan agama Hindu dengan beberapa kepercayaan lokal, maka kepercayaan lokal digabungkan dengan agama Hindu seperti banyak ya di Kaharingan di Kalimantan, Arutodolo di Tanah Toraja dan lain-lain. Oleh sebab itu juga berdasarkan hasil wawancara dari salah satu artikel ini, yaitu Ibu Sri Mulyani Wongso ya, bahwasannya di daerah Indramayu sendiri pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan kepada komunitas kepercayaan lokal ini ya, dan mereka sudah sengaja mereka memiliki kemerdekaan untuk melaporkan apa-apa yang ada pada dirinya. Juga dalam secara keresmian ya juga Takman juga telah melaporkan ke Komnas HAM bahwa untuk pertimbangan dan kepentingan politik ya, pilkada akhirnya Bupati melakukan keputusannya diserahkan ke pemerintah pusat untuk peresmian yang ada, terus pengakuan secara real dari kepercayaan kepercayaan dari komunitas Dayak Hindu Buddha ini. Mungkin itu saja tentang sekilas dari pembahasan mengenai komunitas Dayak Hindu Buddha di Bumi Sugandu Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.